Presentasi bisnis Herbacare, aplikasi Tikem dan Herbal Medicine Indonesia. Kesehatan merupakan aspek terpenting yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Terbukti dengan adanya pandemi COVID-19, seluruh sektor pembangunan dunia menjadi hancur. Pada awal terjadinya pandemi, vaksin dan obat yang mampu mengeradikasi SARS-CoV-2 belum banyak dikembangkan, sehingga masyarakat pun mulai melirik kembali pengobatan tradisional alternatif komplementer dan herbal medicine. Pasca pandemi pun muncul fenomena back to nature, di mana masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi bahan alami dibandingkan bahan kimia. Hal ini juga dipicu karena mahalnya obat kimia modern atau pengobatan barat yang tak sepenuhnya efektif dan justru menimbulkan efek samping. Di lain sisi, peran Nikam dan herbal dalam manajemen berbagai gejala penyakit telah banyak diteliti. Menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, minat masyarakat Indonesia dalam menggunakan pelayanan kesehatan tradisional masih cukup tinggi, yakni mencapai 31,4%, dengan 12,9%-nya melakukan upaya kesehatan tradisional sendiri, seperti membuat jamu atau ramuan herbal. Tradisional komplementari alternatif medicine merupakan pelayanan kesehatan yang mengacu pada keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural serta manfaat dan keamanannya telah terbukti secara ilmiah. Lantas, bagaimanakah potensi tikam dan herbal di Indonesia? Indonesia merupakan negara dengan biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil dan diikuti oleh Kolombia. Sebanyak 9.600 spesies tumbuhan obat telah teridentifikasi di Indonesia, namun hanya 200 spesies saja yang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri obat tradisional. Menurut data Kemendagri, industri obat tradisional dan jamu di Indonesia terus meningkat, namun mirisnya ternyata bahan bakunya masih impor, padahal Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya yang tinggi seharusnya mampu mencukupi kebutuhan bahan baku industri obat tradisional. Indonesia juga merupakan rumah bagi para prakstrat ahli, yakni dengan terbukti dengan adanya berbagai klinik pengobatan tradisional seperti Klinik Kalimasedo RSUP Dr. Sarjito hingga adanya Asosiasi Bekam Indonesia. Dalam hal potensi pasar herbal, pada tahun 2021 Indonesia mampu mencapai total nilai ekspor jamu sebesar 41,5 juta USD. Namun di balik potensi yang sangat besar, nyatanya Tikam dan Herbal masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Klinik Kalimasedo RSUP Dr. Sarjito, Profesor Nyoman Kertia didapatkan bahwasannya masyarakat banyak yang tidak mengetahui lokasi klinik Tikam dan Herbal yang terpercaya, pangsa pasarnya sulit ditarget apalagi di tengah revolusi industri karena teknologinya tak berkembang sebesar pengobatan modern, manfaatnya sebagai terapi komplementer dan paliatif masih kurang dikenal, banyak nakes serat yang belum berizin dan tersertifikasi Dinkes, serta banyak produk herbal yang belum berizin BPOM, namun tersebar luas di pasaran. Hal ini tentunya akan membahayakan bagi para konsumennya dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat akan khasiat dan potensi herbal serta Tikem itu sendiri. Oleh karena itu, upaya digitalisasi tikam dan herbal penting untuk dilakukan. Kami mempersembahkan Herbacare, inovasi aplikasi satu pintu pengobatan alternatif berbasis tanaman herbal sebagai penguat arsitektur kesehatan keluarga Indonesia. Tujuan dibuatnya aplikasi ini untuk mewadahi pelaku tikam dan herbal dalam mendistribusikan dan memperjualbelikan jasa serta produk mereka sehingga akses layanan tikam yang aman dapat diperoleh oleh masyarakat karena kami memastikan bahwa mitra yang bergabung dengan kami adalah yang telah tersertifikasi Dinkes dan berizin BPOM. Kemudian Herbacare juga merupakan sarana edukasi khasiat tikam dan herbal sebagai upaya digitalisasi dan berpotensi menjadi healthcare and wellness tourism app Indonesia dengan membawa manfaat berupa mendukung SDG 1, 3, dan 8, mendukung pelestarian dan eksistensi tikam dan herbal, serta mendukung pariwisata kesehatan dan kebugaran di Indonesia. Herbacare memiliki beberapa fitur. Fitur yang pertama ialah reservasi. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengetahui klinik mana saja di sekitarnya yang menyediakan layanan tikam dan herbal. Pengguna juga dapat mengetahui jadwal dokter yang atau nakes serat ahli yang berpraktis di sana sehingga mereka dapat melakukan reservasi untuk melakukan pelayanan atau pengobatan langsung di kliniknya atau meminta layanan home care. Kemudian ada fitur EduTikem yang berisi artikel ilmiah seputar kesehatan
Tikem, dan juga Herbal yang terintegrasi dengan podcast Spotify Herbacare. Kemudian ada fitur Tikem Market yang merupakan marketplace yang menyediakan berbagai produk herbal seperti bibit tanaman obat, kemudian obat atau produk herbal itu sendiri, hingga alat terapis yang mampu menunjang kebutuhan para terapis. Tentunya mitra yang bergabung dalam Tikem Market ini adalah mereka yang telah berizin BPOM. Kemudian Tanya Terapis merupakan telemedicine yang dapat digunakan untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis Tikem atau tenaga kesehatan tradisional ahli yang telah tersertifikasi oleh Dinas Kesehatan. Fitur Herbacare Smart Tikem menggunakan teknologi artificial intelligence yang dapat digunakan untuk men-scan sebuah tanaman herbal untuk nantinya muncul informasi mengenai tanaman tersebut mulai dari spesiesnya hingga kandungan manfaatnya. Kemudian, fitur ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi suatu produk herbal untuk diketahui apakah produk tersebut telah berizin BPOM ataukah belum. Kemudian ada fitur Herbaverse yang merupakan virtual reality untuk media edukasi, Tikem, dan juga herbal. Bisnis model kami menggandeng berbagai stakeholder seperti akademisi, developer, Kementerian Kesehatan, Kemenparekraf, Kemenperin, dokter spesialis dan nakesat ahli Tikem, supplier tanaman dan produk herbal, serta pemerintah. Kemudian dengan fitur reservasi, EduTikem, Tanya Terapis, Smart Tikem, Tikem Market, dan juga Herbaverse, kami menarget masyarakat, wisatawan, serta instansi pendidikan untuk menggunakan produk kami. Berikut adalah QR Code yang dapat digunakan untuk melihat video demo aplikasi atau tutorial penggunaan Herbacare, serta video virtual reality dari Herbaverse. Target market kami adalah rumah sakit, klinik, dan usaha Tikem dan herbal, asosiasi penyehat tradisional, industri jamu, obat, produk, dan tanaman herbal, institusi pendidikan kesehatan, masyarakat, serta wisatawan lokal dan mancanegara. Dalam melakukan distribusi dan marketing, kami akan melakukan branding dengan mengadakan berbagai webinar kesehatan, sosial media ads, maupun audiensi dengan komunitas dan asosiasi penyehat tradisional. Kemudian, dalam hal promoting, kami melakukan diskon, menyediakan diskon, voucher, dan juga trial access. Untuk metode sellingnya, kami menggunakan B2B dengan instansi kesehatan, pariwisata, pendidikan, serta asosiasi atau komunitas penyehat tradisional. Tim kami berjalan dengan saya sebagai CEO, kemudian Ahmaluddin Taufan Asmi sebagai CFO, Fikirian Saputra sebagai CMO, Pudiasta dan juga Rashid sebagai Software Engineering, Devrangga Hazam Maheswara sebagai Desain, kemudian ada Bapak Arko Jatmiko sebagai dosen pembimbing. Rencana ke depannya, kami telah melakukan pengumpulan data tentang tanaman herbal, kemudian sudah merancang konsep UX aplikasi, kami juga sudah mengembangkan fitur-fitur aplikasi, dan pada bulan Maret kami berencana untuk meluncurkan aplikasi ini secara resmi di platform seperti Google Play Store dan juga Apple App Store setelah melakukan MOU dengan berbagai mitra, kemudian kami akan melakukan pemeliharaan pada tahun 2024 dan seterusnya. Kesimpulannya, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat unggulan kesehatan tradisional alternatif komplementer dunia, dan Herbacare menjadi peluang baru dalam memperluas pangsa pasar pengobatan alternatif komplementer dan menyelesaikan tantangan digitalisasi untuk memperkuat arsitektur kesehatan di Indonesia. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Herbacare, kami juga menyediakan berbagai sosial media yang dapat diakses di Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, ataupun website kami.